Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali pakai iPhone dan belum terlalu ngerti, nah video ini spesial buat kalian. Karena kali ini gue akan share tutorial cara pakai iPhone buat pemula, supaya kalian bisa cepat ngerti. Kita bakal ngobrolin tentang setting, home screen, dan sebagainya. Buat kalian user iPhone yang udah bertahun-tahun, mungkin yang akan kita bahas di video kali ini bakal terasa basic banget, tapi siapa tahu kalian juga bisa belajar sesuatu yang baru. So, buat teman-teman yang mau belajar cara pakai iPhone, langsung aja siapin iPhone kalian, dan kita bakal ke bagian yang pertama, yaitu di bagian home screen. Oke, jadi ini adalah tampilan home screen iPhone yang isinya ada widgets, aplikasi. Mungkin tampilannya udah beda dari tampilan home screen default bawaan iPhone pas baru beli, tapi prinsipnya sama aja kok. Kalau teman-teman swipe ke kanan, nanti akan muncul halaman yang isinya widgets yang bisa kalian customize, mau pakai widget cuaca atau aplikasi lain juga bisa. Terus dari home screen iPhone, kalau kalian swipe ke kiri, tergantung ada berapa halaman, nanti di halaman home screen paling ujung kalian akan ketemu yang namanya App Library, yang isinya semua aplikasi yang terinstall di iPhone kalian. Dan ini udah dikategoriin juga. Ada kategori aplikasi sosial media, creativity, entertainment, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman bingung aplikasi yang mau kalian buka ini masuknya kategori yang mana, kalian juga bisa search aja. Tinggal klik tulisan App Library, nanti bakal muncul list aplikasi sesuai abjad, dan tinggal kalian ketik aja nama aplikasi yang mau kalian buka. Buat customize tampilan home screen, misalnya mau tambahin widget, teman-teman tinggal tahan aja space kosong yang ada di home screen, terus klik tanda plus di pojok kiri atas, nanti kalian bisa pilih widget aplikasi apa yang mau kalian taruh di home screen. Dan kadang kalian bisa pilih ukuran widgetnya juga tergantung aplikasinya. Buat atur layout home screen, kalian bisa geser aplikasi atau widget dengan cara ditahan aja icon aplikasi atau widgetnya, terus kalian bisa drag ke posisi yang kalian mau. Walaupun di iOS layoutnya bisa kalian atur, tapi nggak bener-bener 100% fleksibel sih, karena layoutnya juga udah ditentuin sama Apple. Buat uninstall aplikasi, teman-teman tinggal tahan aja aplikasi yang mau di-uninstall, terus pilih yang Remove App. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih mau delete app buat uninstall, atau remove from home screen buat hapus aplikasinya dari home screen aja, tapi nggak di-uninstall. Lalu kalau kalian perhatiin pas tahan layar di home screen, ada titik putih yang ini. Nah, ini gunanya kalau kalian klik, nanti kalian bisa hapus halaman home screen. Kalau misalnya kalian nggak mau ada banyak halaman di home screen iPhone kalian. Gue sendiri juga saranin kalian nggak perlu pakai banyak halaman di home screen, karena menurut gue dari App Library itu juga udah gampang buat cari aplikasi, udah gampang ketemu. Jadi kalian nggak perlu bikin berhalaman-halaman supaya nggak perlu swipe berkali-kali. Lalu kalau misalnya teman-teman lagi buka aplikasi, terus mau ke home screen nih, buat buka aplikasi lain. Caranya gampang banget, pas masih di aplikasinya, kalian tinggal swipe ke atas dari bagian bawah layar yang ada garisnya ini, dan nanti kalian akan langsung diarahin ke home screen. Untuk lihat aplikasi apa aja yang aktif dari home screen iPhone kalian, caranya tinggal swipe ke atas dari bagian bawah layar seperti ini, kurang lebih sekitar setengah layar aja dan agak pelan. Soalnya kalau swipe-nya cepat nanti bakal jadi ke home screen biasa. Terus kalau kalian mau tutup aplikasi, tinggal swipe ke atas aja aplikasinya seperti ini. Tapi Apple saranin kalian buat tutup aplikasinya kalau misalnya aplikasinya not responding atau ada error aja ya. Karena kalau kalian close, nanti kalian akan launch aplikasinya dari awal lagi, yang bisa bikin lebih boros baterai juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot habis pakai satu aplikasi langsung ditutup. Gue sendiri juga biasanya buka banyak aplikasi sekaligus kayak gini, dan dibiarin aja nggak akan kenapa-napa kok. Oke, kalau tadi kita udah bahas soal home screen, sekarang coba kalian swipe layar iPhone dari area kiri atas layar, dan kalian bakal ketemu yang namanya Notification Center. Jadi kalau mau cek notifikasi, tinggal swipe aja dari area kiri atas layar. Buat teman-teman yang iPhone-nya pakai notch atau dynamic island, nah itu bisa dibilang jadi pembatas area swipe notification center-nya. Terus kalau notifikasinya udah banyak nih, bikin pusing lihat notif, nah kalian tinggal klik tombol X yang ada di kanan atas notification center, dan pilih clear all. Next kita lanjut lagi, kalau kita ke settings terus pilih yang notifications, nanti teman-teman bisa atur tampilan notifikasinya. Ada tampilan count, stack, dan list. Untuk tampilan count, nanti kalian bakal dikasih tahu berapa jumlah notifikasi yang masuk di bagian bawah layar, yang kalau kalian klik, nanti bisa langsung lihat notifikasinya. Terus kalau yang tampilan stack, nanti notifikasinya akan ditumpuk, jadi beberapa notifikasi terbaru posisinya paling atas dan lebih kelihatan. Kalau yang notifikasi sebelumnya bakal ditumpuk seperti ini. Sedangkan yang tampilan list, nanti tampilan notifikasinya dibikin kayak daftar gitu. Jadi kalian bisa langsung lihat semua notifikasinya dengan jelas. Terus masih di bagian setting notifications, ada yang namanya scheduled summary, yang menurut gue ini fitur yang cukup bagus. Jadi nanti kalian bakal dikasih ringkasan notifikasi di jam yang kalian pilih, supaya kalian nggak akan miss notifikasi yang penting. Kalau gue sendiri atur satu summary-nya di jam 12 siang, dan satu lagi pas malam.
supaya kalau ada notifikasi yang gue belum baca, nanti gue bisa cek lagi di scheduled summary ini. Teman-teman juga bisa pilih aplikasi apa aja yang mau kalian masukin ke scheduled summary, dan gue sangat saranin kalian pakai fitur ini. Terutama buat aplikasi yang menurut kalian penting dan yang sering kalian pakai, supaya nggak ada notifikasi yang miss. Selain itu, di bawah setting scheduled summary, ada setting yang namanya show preview. Jadi teman-teman bisa atur pas notifikasinya masuk, kalian mau isi notifnya kelihatan atau cuma tulisan nama aplikasinya aja. Kalau saran dari gue sih lebih baik setting show previews-nya itu when unlock aja, supaya ketika iPhone kalian lagi di lock screen terus ada notif, orang lain nggak bisa baca isi notifikasinya, apalagi kalau ada notif yang penting. Tapi cuma kelihatan preview nama aplikasinya aja karena harus di-unlock dulu buat lihat isi notifikasinya. Nah, kalau tadi swipe di kiri atas layar iPhone, sekarang kita pindah ke sebelah kanan atas layar iPhone, yaitu di bagian Control Center. Jadi Control Center ini bisa dibilang kayak quick access ke beberapa setting yang bakal sering kalian pakai. Untuk Control Center di iPhone gue sendiri, gue aturnya seperti ini. Ada yang buat now playing, mute atau unmute, screen recording, low power mode, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau buka kalkulator, kalian nggak harus cari aplikasinya secara manual di home screen, tapi tinggal swipe dari kanan atas layar dan klik icon kalkulator. Atau misalnya buat nyalain fitur low power mode juga sama, tinggal klik di control center aja. Jadi nggak harus ke settings, terus ke bagian baterai, terus baru nyalain low power mode. Teman-teman bisa customize control center ini mau kalian taruh dengan fitur apa aja. Caranya tinggal ke settings, terus ke bagian control center, dan kalian tinggal pilih aja fitur yang mau kalian pakai di control center kalian. Oh ya, access within apps ini jangan lupa dinyalain juga ya, supaya bisa mengakses control center sambil buka aplikasi lain. Kalau setting ini dimatiin, nanti di bagian kanan atas layar iPhone fungsinya bakal jadi notification center juga. Nah, kalau teman-teman lihat di home screen, ada tulisan search di bagian bawah. Ini namanya Spotlight Search. Menurut gue ini salah satu fitur yang bagus banget yang ada di iPhone. Jadi lewat Spotlight Search ini, kalian bisa cari aplikasi tanpa perlu ke app library. Tinggal ketik aja nama aplikasinya. Terus bisa buka website atau search di Google, tinggal ketik keywords-nya. Bahkan kalian juga bisa pakai Spotlight Search ini buat jadi kalkulator. Tinggal ketik aja mau hitung apa seperti ini, jadi nggak perlu cari aplikasi kalkulator dulu. Nggak hanya itu aja, Spotlight Search ini bisa juga buat hitung konversi kurs mata uang, atau konversi lainnya kayak gini juga bisa loh, tinggal ketik aja. Jadi Spotlight Search ini fungsinya banyak banget. Nah, untuk download atau update aplikasi, teman-teman bisa ke App Store. Kalian bisa lihat rekomendasi aplikasi dari App Store di tab yang Today. Terus ada juga yang khusus buat games, atau kalau mau explore aplikasi berdasarkan kategori tertentu, juga bisa dari tab Apps. Terus juga ada tab Apple Arcade buat games yang khusus ada di Apple Arcade, atau mau search aplikasi dari namanya juga bisa. Kalau mau download aplikasi, tinggal klik tombol Get, terus kalian akan diminta konfirmasi dengan klik side button atau tombol buat lock screen sebanyak 2 kali. Dan setelah itu ada Face ID atau bisa juga pakai password buat konfirmasi sekali lagi sebelum aplikasinya di-download. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, banyak konfirmasinya terus harus pakai Face ID lagi. Tapi menurut gue ini step yang cukup aman sih, jadi orang nggak bisa sembarangan pakai Apple ID kalian buat download aplikasi. Apalagi aplikasi yang berbayar, tapi harus lewat beberapa step konfirmasi seperti ini. Jadi menurut gue ini step yang cukup bagus, lebih aman. Untuk lihat aplikasi yang perlu diupdate, kalian tinggal klik foto profil kalian di pojok kanan atas. Nanti teman-teman tinggal refresh halaman ini, dan nanti kelihatan aplikasi apa aja yang perlu diupdate. Sebenarnya ada cara cepatnya juga sih. Nanti dari home screen, kalian tinggal tahan icon App Store, nanti bakal muncul pilihan updates, dan tinggal diklik aja. Nanti kalian akan langsung diarahkan ke halaman yang tadi tanpa harus buka App Store dari awal. Next, kita lanjut ke bagian settings. Nah, buat cek software update, teman-teman bisa ke setting general, terus pilih yang software update. Nanti akan muncul apakah iPhone kalian sudah pakai OS terbaru atau masih perlu diupdate. Terus untuk cek storage, masih di bagian setting general, kalian tinggal ke bagian yang namanya iPhone Storage. Nanti bakal kelihatan berapa storage yang tersisa dan aplikasi apa yang makan storage paling banyak sampai paling sedikit. Terus teman-teman juga harus ke bagian Face ID dan passcode, dan di setting ini, make sure kalian nyalain keempat setting ini buat keamanan. Terus nyalain Face ID dengan masker, dan pastiin setting require attention for Face ID dan attention aware features dinyalain, karena ini penting banget. Jadi ini nggak sekedar Face ID biasa yang cuma scan wajah, tapi nanti iPhone-nya akan detect apakah mata kita lagi merem atau lihat ke layar atau enggak. Karena untuk unlock Face ID, kalian harus sambil lihat layar iPhone kalian juga. Terus masih di bagian settings, kalau teman-teman mau cek battery health, kalian tinggal ke setting baterai, terus ada tulisan battery health dengan statusnya, misalnya masih normal, dan kalian tinggal klik aja, nanti akan muncul informasi battery health yang tulisannya maximum capacity ini.
Nah, untuk di bagian keyboard, kalau kalian tekan dan tahan icon ini, nanti akan muncul beberapa pilihan, bisa ke keyboard settings, terus keyboardnya mau dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dan bisa buka emoji. Mungkin teman-teman bingung nih, apa bedanya keyboard bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Kan sama-sama alfabet, sama-sama A, B, C, D, E, dan sebagainya juga. Nah, nanti bakal ngaruh di salah satunya pas kalian mau cari emoji. Kalau keyboardnya bahasa Inggris, teman-teman harus cari emojinya dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau keyboardnya bahasa Indonesia, ya kalian harus cari dalam bahasa Indonesia. Terus kalau kalian lihat di bagian keyboard yang tadi, ini ada 3 icon keyboard yang fungsinya buat atur posisi keyboard. Jadi kalau teman-teman lagi pakai iPhone-nya satu tangan, misalnya di tangan kiri, kalian bisa pilih yang keyboardnya lebih merapat di bagian kiri. Sama halnya juga buat keyboard di sisi kanan, dan kalau yang di tengah itu supaya keyboardnya bisa di posisi center dengan ukuran maksimum seperti biasa. Next kita lanjut ke bagian kamera. Menurut gua setting di kamera iPhone itu bisa dibilang cukup simple, bahkan buat orang yang mungkin nggak gitu ngerti soal teknis fotografi juga gue yakin bisa lebih cepat paham. Jadi di kamera iPhone ada beberapa mode shooting buat foto atau video. Kita mulai dari yang paling ujung kiri dulu, ini buat time lapse, terus ada slow motion, lalu ada mode sinematik buat iPhone keluaran beberapa tahun terakhir, terus mode video, foto, portrait buat foto yang ada bokehnya, dan panoramic. Di setiap mode ini, kalian bisa lihat setting yang lebih banyak dengan cara klik tombol panah kecil di atas layar ini, atau bisa juga dengan di swipe ke atas. Kalau di mode foto ada setting yang lebih banyak, bisa buat atur flash, night mode, live photos, aspect ratio, exposure, timer, dan filter. Nah, kalau iPhone teman-teman kameranya udah lebih dari satu, kalian bisa ganti pakai kamera lain dengan klik angka yang ada di bagian bawah frame ini. Kalau 0,5 artinya ultra wide, yang 1x ini kamera utama, terus 2x ini yang lebih close up karena crop dari yang 1x tadi, dan 5x telefoto buat focal length yang paling jauh. Tapi angka-angka ini bisa berbeda tergantung tipe iPhone kalian juga. Kalau misalnya di seri iPhone 15 Pro, kalian juga bisa klik angka 1x ini buat ganti focal length. Jadi ada yang 24mm, 28mm, dan 35mm. Nah, karena video ini tentang basic, jadi kita nggak akan bahas soal kamera iPhone terlalu jauh. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang kamera iPhone, gue juga udah pernah buat videonya yang lebih detail, kalian tinggal tonton aja. Tapi ada beberapa setting kamera yang menurut gue bagus buat kalian nyalain. Mulai dari yang pertama, kita ke settings, terus ke bagian kamera. Gue saranin kalian buat nyalain grid, supaya lebih gampang atur komposisi foto. Lalu nyalain setting level, supaya bisa ambil fotonya dengan lurus. Dan matiin view outside the frame, karena menurut gua nggak perlu lihat area yang ada di luar frame. Lalu di bagian pojok atas kanan layar, teman-teman juga bisa pilih format file foto. Ada JPEG Max, RAW, RAW Max, tergantung tipe iPhone kalian juga. Untuk di video, kalian bisa ganti resolusi videonya di tampilan aplikasi kamera, atau mau ke setting kamera juga bisa. Jadi teman-teman bisa pilih mau rekam videonya dalam 1080p atau 4K dan berapa FPS. Oh iya, jangan lupa nyalain fitur Macro Control supaya kalau foto atau video objek dalam jarak yang dekat, kamera iPhone-nya nggak akan otomatis jadi mode makro. Tapi jadi ada tombolnya seperti ini, jadi kita bisa pilih mau mode makro atau enggak. Next kita lanjut ke bagian lock screen. Kalau teman-teman mau customize lock screen iPhone kalian, ini juga caranya gampang banget. Pas kalian unlock iPhone dengan tampilan seperti ini, jangan di swipe dulu, kalian tekan dan tahan layar iPhone-nya sampai tampilannya seperti ini. Nah, nanti di bagian ini, kalian bisa tambahin tampilan lock screen baru, atau mau customize lock screen yang sudah kalian pakai juga bisa. Tinggal klik tombol customize, pilih yang lock screen, dan di bagian ini kalian bisa ganti warna, font, dan ketebalan angka jam, atau kalau mau tambahin widget buat lock screen juga bisa. Kalau sudah selesai, tinggal klik done. Nah, kalau soal Siri, teman-teman bisa panggil Siri dengan kata Hey, atau kalau misalnya langsung kata Siri juga bisa. Tergantung kalian atur di settingnya seperti apa. Untuk pakai Siri harus bahasa Inggris karena nggak ada opsi bahasa Indonesia. Dan walaupun menurut gua Siri itu nggak pinter-pinter banget sih, tapi lumayan bisa diandalkan buat hal-hal yang simple. Misalnya buat alarm, reminders, tanya cuaca hari ini. Nah, untuk hal-hal yang simple kayak gitu, Siri bisa diandelin kok. So, itu dia tutorial dan tips buat kalian yang baru pertama kali pakai iPhone. Dan semoga teman-teman bisa lebih paham cara pakai iPhone setelah nonton video ini. Kalau menurut teman-teman bagian mana nih dari iPhone yang agak susah buat dipahamin? Coba share di kolom komentar ya, karena siapa tahu bisa jadi pembahasan juga untuk video-video selanjutnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video tutorial seperti ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!